Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Di sebuah pemukiman kumuh di pinggiran Jakarta, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Rudi. Rumahnya hanyalah sebuah gubuk kecil yang terbuat dari bambu dan atap terpal, jauh dari kata layak. Keluarganya adalah salah satu keluarga yang hidup dalam kemiskinan yang begitu mencekam. Setiap pagi, Rudi dan ibunya bangun sebelum matahari terbit, memulai hari dengan penuh kesulitan. Ayahnya sudah lama meninggalkan mereka, dan sejak itu, ibunya, Sumiati, yang dengan gigih mengurus semua kebutuhan keluarga mereka. Ibu Rudi adalah seorang buruh cuci pakaian. Setiap hari, ia bekerja keras untuk mencuci pakaian-pakaian orang kaya di sekitar perumahan elit. Penghasilannya tak menentu, tetapi cukup untuk menyambung hidup mereka yang penuh kekurangan. Rudi yang masih belia, mengikuti jejak ibunya. Tidak jarang ia ikut turun ke jalanan mengumpulkan barang-barang bekas yang bisa dijual. Mereka disebut sebagai pemulung, pekerjaan yang sering dianggap rendah oleh sebagian orang. Namun, bagi Rudi, pekerjaan itu adalah cara untuk bertahan hidup. Rudi, nak, ingatlah. Hidup ini memang berat, tapi tidak ada yang tak mungkin jika kita berusaha. Jangan pernah malu dengan pekerjaan kita. Doa ibu akan selalu mengiringimu, kata Sumiati dengan penuh kasih, meski wajahnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang tak terucapkan. Malam hari, sebelum tidur, ibunya akan selalu berdoa untuk Rudi. Ya Tuhan, semoga anakku bisa keluar dari kehidupan susah ini, semoga dia bisa mendapatkan kebahagiaan yang layak. Berikanlah kemudahan dan keberkahan untuknya. Doa itu selalu mengalir setiap malam, seolah menjadi penguat bagi Rudi yang mulai merasa putus asa dengan hidupnya. Meski hidup penuh kekurangan, Ibu Rudi selalu memberikan pelajaran berharga tentang nilai kerja keras dan kejujuran. Tuhan tidak tidur, nak. Jika kamu berusaha dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberikan jalan, pesan Sumiati yang selalu menguatkan hati Rudi. Begitu banyak malam yang dilalui Rudi dengan rasa lelah dan kadang putus asa. Namun, dalam setiap langkahnya, ada doa ibunya yang selalu mengingatkannya untuk tidak menyerah. Tapi, di dalam hatinya yang paling dalam, Rudi menyimpan sebuah impian besar. Impian yang tampaknya jauh dari jangkauannya. Ia ingin melihat ibunya tersenyum bahagia, ingin membangun hidup yang lebih baik, dan yang lebih penting, ia ingin membuktikan bahwa meskipun ia seorang pemulung, ia bisa meraih sukses. Aku harus berjuang lebih keras, supaya suatu hari nanti bisa memberikan kehidupan yang layak untuk ibu, pikirnya dalam hati. Suatu hari, saat Rudi sedang mencari barang bekas di dekat pasar, sebuah pertemuan tak terduga mengubah jalannya hidupnya. Seorang pria paruh baya, berpakaian rapi, dengan dasi dan jas, berjalan melewati tempat Rudi bekerja. Dia adalah seorang pengusaha muda yang tengah mencari peluang baru untuk bisnisnya. Melihat Rudi yang sibuk mengumpulkan barang-barang bekas, pria itu terhenti sejenak. Tertarik oleh semangat Rudi yang tak kenal lelah, pria itu mendekat dan berbicara. "Anak muda, kamu bekerja keras sekali. Kalau kamu mau, saya bisa menawarkan pekerjaan untukmu. Kamu bisa jadi bagian dari perusahaan saya. Tapi, tentu saja, kamu harus mau belajar," ujar pria itu dengan senyum ramah. Rudi terkejut. Tidak menyangka seseorang yang begitu terhormat dan berpenampilan rapi bisa menawarkan pekerjaan padanya yang hanya seorang pemulung. Namun, ada keraguan yang muncul. Ia merasa tidak memiliki pendidikan yang cukup, tidak tahu apa-apa tentang dunia bisnis, dan merasa hidupnya tak layak untuk mendapatkan kesempatan itu. Namun, pria itu meyakinkannya, "Jangan khawatir soal pendidikan.
Saya lebih melihat semangat dan kemauanmu. Jika kamu bisa belajar dan bekerja keras, saya yakin kamu akan sukses, kata pria itu lagi. Tanpa banyak berpikir, Rudy menerima tawaran itu. Ia mulai bekerja di perusahaan tersebut sebagai seorang tenaga kerja lapangan. Pekerjaan yang jauh berbeda dari yang biasa ia lakukan. Awalnya, Rudy merasa sangat terintimidasi. Ia harus belajar banyak hal baru tentang dunia kerja, cara berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh lebih terpelajar, dan tentu saja cara berpikir yang lebih maju. Namun, dengan tekad yang kuat, Rudy tidak pernah menyerah. Setiap malam, setelah pulang kerja, Rudy akan membaca buku-buku yang ia pinjam dari perpustakaan kecil di dekat rumah. Ia mempelajari hal-hal baru, dari manajemen bisnis hingga keterampilan komunikasi. Tidak jarang, ia bangun lebih pagi untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik. Ia bertekad untuk tidak membiarkan kesempatan ini terlewat begitu saja. Tahun demi tahun berlalu, dan Rudy semakin menunjukkan kemampuan luar biasa. Ia berhasil menempati posisi yang lebih tinggi dalam perusahaan. Kemampuannya dalam mengelola proyek, serta dedikasinya yang tak kenal lelah, membuatnya dipercaya untuk memimpin beberapa proyek besar. Rudy akhirnya diangkat menjadi salah satu kepala divisi di perusahaan itu, sebuah posisi yang jauh dari bayangannya saat pertama kali memutuskan untuk menjadi pemulung. Pada titik inilah Rudy menyadari bahwa doa ibunya yang selalu menyertainya dan kerja kerasnya yang tanpa henti mulai membuahkan hasil yang luar biasa. Ia telah mencapai titik yang selama ini hanya bisa ia impikan. Dan yang lebih membahagiakan lagi, ia bisa memberikan kehidupan yang layak untuk ibunya, yang dulu selalu berdoa agar anaknya bisa keluar dari kemiskinan. Dengan kesuksesan yang diraihnya, Rudy merasa ada yang kurang. Ia ingat akan masa-masa sulit yang pernah ia alami, dan rasa terima kasihnya pada ibunya yang selalu mendoakannya. Ia merasa, sudah saatnya bagi dirinya untuk membantu orang lain yang berada di posisi seperti dirinya dulu. Rudy memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya dan membangun sebuah yayasan yang memberikan bantuan pendidikan untuk anak-anak kurang mampu. Melalui yayasan tersebut, Rudy membuka peluang beasiswa bagi anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah, tetapi terhambat oleh keterbatasan ekonomi. Ia juga menciptakan lapangan kerja bagi para pemuda yang ingin bekerja keras dan berusaha memperbaiki nasib, seperti dirinya dulu. Rudy ingin mereka tahu bahwa tak ada yang mustahil dalam hidup ini, asal mereka mau berusaha dan berdoa dengan tulus, seperti yang ibunya ajarkan padanya. Kini, Rudy tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang. Di setiap kesempatan, ia selalu menceritakan kisah hidupnya, kisah tentang perjuangan, doa seorang ibu, dan betapa pentingnya untuk tidak pernah menyerah pada keadaan. Kisah Rudy adalah bukti bahwa hidup ini bisa berubah, meski awalnya penuh dengan keterbatasan. Keberhasilan bukan datang begitu saja, melainkan hasil dari kerja keras, doa, dan keyakinan bahwa tak ada yang mustahil selama kita mau berusaha. Rudy membuktikan bahwa doa ibu dan tekad yang kuat bisa mengubah segalanya. Rudy kini bukan hanya seorang pemulung yang berhasil meraih kesuksesan finansial, tetapi ia juga menjadi seorang pemimpin yang dihormati dalam dunia bisnis. Namun, hidup tidak pernah berhenti memberikan ujian. Meski karirnya terus berkembang, Rudy tahu bahwa tantangan tidak akan berhenti datang. Dengan semua yang telah ia capai, Rudy merasa bahwa perjuangannya belum selesai. Ia sadar, semakin tinggi seseorang naik, semakin banyak pula cobaan yang harus dihadapi. Pada suatu sore, saat ia sedang mengelola beberapa proyek besar di kantor, Rudy mendapat telepon yang membuat dunia seakan berhenti sejenak. Ibunya, Sumiati, yang telah menjadi tulang punggung hidupnya, tiba-tiba jatuh sakit. Penyakit yang diderita ibunya semakin parah,
dan kondisi Sumiati semakin menurun. Rudi yang tak bisa lagi membayangkan hidup tanpa ibu, langsung memutuskan untuk pulang. Sumiati, kamu harus kuat, ya. Tuhan tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kamu harus melihat betapa jauh anakmu sudah berjalan. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa kamu, gumam Rudi di samping ranjang ibunya yang terbaring lemah. Sumiati membuka mata dengan senyuman tipis dan menggenggam tangan anaknya. Rudi, kamu sudah sukses, nak. Ibu sudah bangga. Ibu selalu mendoakanmu, dan sekarang kamu harus teruskan perjuangan ini, nak. Jangan berhenti berusaha, kata Sumiati, suaranya lemah namun penuh makna. Rudi merasakan betapa besarnya pengorbanan ibunya selama ini. Ia mengingat semua doa ibunya yang selalu mengiringinya dalam setiap langkah hidupnya. Tanpa ibu, ia tak akan pernah berada di tempatnya sekarang. Namun, di saat yang sama, ia juga merasa khawatir. Apakah ia akan cukup kuat untuk menghadapi kehidupan tanpa ibu di sampingnya? Bagian 4, menghadapi rintangan baru dan membangun warisan. Rudi memutuskan untuk fokus merawat ibunya meski perusahaannya sedang berkembang pesat. Dalam kesendirian, dia bertanya-tanya bagaimana ia bisa melanjutkan perjalanan hidupnya tanpa ibunya. Sumiati, meskipun dalam keadaan sakit, tidak pernah berhenti memberi semangat. Ibu sudah tidak punya waktu banyak lagi, nak. Tapi, kamu harus terus berjalan. Hidup ini akan terus berjalan, bahkan ketika kita merasa kelelahan. Berdoalah dan jangan berhenti berusaha. Bekerjalah dengan hati, dan suksesmu akan bermanfaat untuk banyak orang, pesan ibu itu di penghujung hidupnya. Tak lama setelah itu, Sumiati meninggal dunia dengan tenang, meninggalkan Rudi yang kini merasa seperti kehilangan separuh dari dirinya. Meski demikian, ia berjanji pada ibunya untuk terus meneruskan perjuangan dan cita-citanya. Rudi kembali ke Jakarta, menyelesaikan urusan bisnisnya, dan memastikan bahwa ibunya tetap hidup dalam setiap karya dan langkah yang ia ambil. Di tengah-tengah kesibukannya, Rudi semakin menyadari bahwa kesuksesannya bukan hanya tentang mencapai tujuan pribadi, tetapi tentang bagaimana ia bisa memberi dampak positif bagi orang lain. Baginya, menjadi sukses bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk memberi peluang kepada mereka yang membutuhkan. Rudi mulai menyalurkan lebih banyak dana untuk membangun sekolah dan fasilitas pelatihan bagi anak-anak kurang mampu di daerah kumuh, tempat ia dibesarkan. Ia mendirikan sebuah yayasan sosial yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih baik kepada generasi muda yang berasal dari latar belakang yang sama dengannya. Sekolah yang ia bangun tidak hanya menyediakan pendidikan, tetapi juga keterampilan hidup yang bisa membantu anak-anak ini menghadapi dunia kerja. Melalui yayasan ini, Rudi meluncurkan program pemberdayaan ekonomi yang memberikan kesempatan kepada para pemuda di desa dan kota kecil untuk belajar keterampilan baru, seperti kerajinan tangan, pertanian modern, dan teknologi informasi. Ia berkolaborasi dengan berbagai perusahaan untuk menciptakan peluang kerja bagi mereka. Aku ingin mereka tahu bahwa tak ada yang tidak mungkin. Jika aku bisa meraih ini, mereka juga pasti bisa. Semua ini hanya soal semangat dan kerja keras, kata Rudi dalam salah satu wawancaranya. Namun, di balik kesuksesan yayasannya, ada tantangan besar yang harus dihadapi Rudi. Banyak orang yang merasa pesimis, beranggapan bahwa orang seperti Rudi, yang dulu hanya seorang pemulung, tak akan mampu menghadapi dunia bisnis yang sangat kompetitif. Rudi harus bekerja lebih keras untuk membuktikan bahwa latar belakang bukanlah halangan untuk meraih kesuksesan. Dalam perjalanan itu, ia juga mendapat banyak kritik dari orang-orang yang merasa dirinya sudah terlalu lama berkecimpung dalam dunia bisnis. Ada yang mengatakan bahwa ia hanya ingin menonjolkan diri,
Ada yang merasa bahwa Rudy terlalu fokus pada kepentingan pribadi. Namun, Rudy tetap teguh pada keyakinannya bahwa hidupnya adalah untuk memberi manfaat lebih bagi orang lain. Orang yang meremehkan kita tidak tahu apa yang sudah kita lewati. Mereka tidak tahu bagaimana sulitnya berjalan dengan kaki yang penuh kerikil. Tapi, saya tahu apa yang saya inginkan dan kenapa saya melakukannya, ujar Rudy suatu ketika. Beberapa tahun setelah ibunya meninggal, Rudy mencapai puncak karir yang tak pernah ia bayangkan. Ia tidak hanya sukses di dunia bisnis, tetapi ia juga menjadi tokoh yang banyak menginspirasi. Dengan yayasan yang ia dirikan, ribuan anak-anak di seluruh Indonesia mendapatkan kesempatan untuk belajar, berkembang, dan mengejar impian mereka. Di sebuah acara penghargaan, Rudy diundang sebagai salah satu penerima penghargaan atas kontribusinya dalam memberdayakan masyarakat dan membangun kesempatan pendidikan bagi mereka yang membutuhkan. Ketika ia naik ke panggung untuk menerima penghargaan tersebut, ia terdiam sejenak, mengenang semua perjalanan yang telah dilalui. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia mengucapkan kata-kata yang menggetarkan hati semua orang yang hadir. Saya berdiri di sini hari ini bukan hanya untuk diri saya sendiri, tetapi untuk ibu saya yang selalu mendoakan saya, dan untuk semua orang yang percaya bahwa kita bisa mengubah hidup dengan usaha dan doa. Kesuksesan saya adalah hasil dari doa seorang ibu yang tak pernah berhenti, dan saya ingin membuktikan bahwa semua orang berhak mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Semoga apa yang saya lakukan bisa memberi sedikit harapan bagi mereka yang masih berjuang. Sejak saat itu, kisah hidup Rudy menjadi inspirasi bagi banyak orang, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Ia tidak hanya dikenal sebagai pengusaha sukses, tetapi juga sebagai simbol perjuangan, ketekunan, dan kasih sayang seorang ibu yang luar biasa. Setiap langkah Rudy selalu diiringi doa dan pengharapan untuk membawa perubahan lebih besar bagi masyarakat. Kisah Rudy mengajarkan bahwa tak ada hal yang mustahil jika kita memiliki tekad, kerja keras, dan doa yang tulus. Tidak peduli seberapa berat masa lalu kita, dengan semangat dan dukungan orang yang kita cintai, kita bisa mengubah takdir dan mewujudkan impian besar yang dulunya hanya sebuah bayangan.